Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito, NIM 20231010, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengempu Dr. Siti Ainim Liusti, SPD M.Hum. Pada video kali ini saya ingin membahas topik 7 tentang paragraf. Simak penjelasan saya berikutnya. Mari kita bahas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya membahas tentang paragraf. Pengertian paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Secara umum, arti paragraf adalah bagian-bagian berbeda dari sebuah artikel atau esai dan biasanya berkaitan dengan topik tertentu dan disorot dengan baris, spasi, atau penomoran baru. Pendapat lain mengatakan bahwa makna paragraf adalah sekumpulan kalimat dalam sebuah artikel yang di dalamnya terdapat gagasan pokok di mana metode penulisannya menggunakan baris baru atau sedikit lekukan. Paragraf juga disebut alinea karena ada beberapa kalimat yang terkait satu sama lain. Dalam sebuah paragraf setidaknya ada dua kalimat yang biasanya dikaitkan dengan menghasilkan informasi. Jenis paragraf berdasarkan lokasi ide utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf jenis ini memiliki ide atau ide utama di awal rangkaian kalimat. Biasanya dalam paragraf deduktif, ide utamanya ada di kalimat pertama, sedangkan kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan pokok di atas. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif berbeda dengan yang sebelumnya. Gagasan utama dari jenis paragraf induktif baru dapat ditemukan di akhir rangkaian kalimat dan sebagian besar di kalimat terakhir. Ide utama di bagian akhir adalah menyimpulkan esensi kalimat penjelasan pada kalimat sebelumnya. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah campuran dari ide-ide utama yang ditemukan di awal dan akhir rangkaian kalimat. Biasanya gagasan kalimat pertama adalah inti dari paragraf, sedangkan di bagian akhir gagasan pokok ditegaskan kembali dengan kalimat yang mungkin berbeda dengan kalimat gagasan pokok di awal. Jenis paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf jenis ini menceritakan sebuah cerita dalam urutan kronologis karena sifatnya yang mengungkapkan. Pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat paragraf. Genre ini umumnya ditemukan pada cerita pendek, novel, atau prosa gratis lainnya. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk menjelaskan fakta. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi rinci kepada pembaca. Ciri khasnya adalah memiliki fakta yang jelas tentang berita atau investigasi dan tidak membingungkan opini penulis. Jenis paragraf ini sering ditemukan di artikel berita. Yang ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf jenis ini bertujuan untuk memberikan pandangan pembacanya, tidak hanya menyajikan fakta atau masalah dalam isinya, tetapi juga memberikan pendapat penulisnya. Jadi, data dan fakta hanyalah pelengkap opini penulis. Pada paragraf pembahasan jenis ini, Anda akan menemukan kesimpulan dari rangkaian opini penulis dalam rangkaian kalimat. Kesimpulan biasanya diletakkan di akhir paragraf. Selanjutnya, paragraf persuasi. Mirip dengan paragraf argumentasi, paragraf persuasi pada umumnya menunjukkan pandangan penulis tentang berita atau topik tertentu. Perbedaannya adalah kalimat yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, biasanya mengandung kata-kata panggilan atau seruan saat muncul dan terlihat.
Kata-kata dan gaya bahasa yang semenarik mungkin dipilih untuk meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. Paragraf deskripsi Paragraf jenis ini bertujuan agar membaca merasakan atau membayangkan apa yang sedang dideskripsikan dengan jelas dan realistis, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, atau merasakan hal yang dijelaskan. Oleh karena itu, isinya merupakan gambaran lengkap dari suatu objek yang tersusun dalam kalimat. Selanjutnya, fungsi paragraf. Yang pertama, paragraf dalam suatu kalimat dapat menjadi pengantar ide, isi kalimat, dan kalimat penutup dari tulisan penulis. Yang kedua, menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam sebuah karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang ketiga, paragraf dapat membantu pembaca memahami segala sesuatu tentang konten dan topik artikel. Yang keempat, memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide untuk penulisan yang akan dikerjakan. Yang kelima, dapat membantu mengembangkan ide atau gagasan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik untuk dituangkan ke dalam karya tulis. Syarat paragraf. Yang pertama, kesatuan atau kohesi. Yang dimaksud dengan kesatuan dalam paragraf adalah bahwa sebuah paragraf yang baik hanya boleh mengandung satu gagasan. Jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf, maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Sebuah paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan akan menimbulkan ketidakjelasan sehingga paragraf tersebut tidak bisa menyatu. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhinya semua unsur pembentuk paragraf, yaitu gagasan utama, tema atau ide yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Yang kedua, kalimat utama. Setelah mendapatkan ide atau gagasan utama, langkah selanjutnya adalah menuangkan gagasan utama tersebut ke dalam sebuah kalimat utama. Jadi dalam kalimat utama tersirat gagasan utama. Kita bisa meletakkan kalimat utama di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir sebuah paragraf. Yang ketiga, kalimat penjelas. Sebuah kalimat utama yang mengandung gagasan utama belum bisa dikatakan sebuah paragraf. Karena itu, paragraf membutuhkan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi menjelaskan ide dari kalimat utama sehingga menjadi jelas, rinci, dan lengkap. Yang harus diperhatikan dalam membuat kalimat penjelas adalah jangan sampai kalimat penjelas tersebut menyimpang dari ide pokok. Semua kalimat penjelas harus saling mendukung gagasan utama. Dengan terpenuhnya semua unsur ini, maka sebuah paragraf akan menjadi paragraf yang baik. Yang ketiga, kepaduan atau koherensi. Kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koherensi. Perpaduan ini bisa kita dapatkan dengan penggunaan konjungsi baik intra kalimat maupun antar kalimat. Ketiga hal di atas adalah syarat wajib yang harus dipenuhi untuk membentuk paragraf yang baik. Dengan terpenuhnya syarat-syarat di atas, sebuah paragraf akan lebih mudah dipahami. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi